Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Kita berjumpa lagi di serial kisah jenaka Abu Nawas. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah yang menarik. Ayo kita mulai! Tidak sehari pun berlalu tanpa Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas aneh. Hari ini, Abu Nawas sekali lagi dipanggil ke istana. Begitu tiba di sana, senyum ramah dari Baginda Raja menyambutnya. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Abu Nawas dengan rendah hati bertanya, bagaimana hamba bisa melayani tuanku? Hanya ingin kau menangkap angin itu dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda memberikan batas waktu 3 hari pada Abu Nawas. Dengan tugas yang begitu tidak masuk akal, Abu Nawas meninggalkan istana dengan beban pikiran. Namun, dia tidak merasa terlalu sedih. Menurutnya, berpikir adalah teman setia baginya, bahkan menjadi kebutuhan. Dia yakin bahwa dengan merenung, solusi akan muncul. Selain itu, dia juga tahu bahwa kecerdasannya bisa membawa manfaat bagi yang membutuhkan, terutama orang miskin. Abu Nawas sering kali mendapat hadiah uang emas dari Baginda Raja sebagai penghargaan atas kecerdikannya. Namun, 2 hari telah berlalu tanpa adanya ide untuk menangkap angin. Hari terakhir pun semakin dekat, dan keputusasaan menghampiri Abu Nawas. Bahkan saat tidur, pikirannya tidak tenang. Mungkin ini adalah takdirnya. Dia harus menerima hukuman karena gagal memenuhi permintaan Baginda. Namun, di saat-saat kegalauan itu, dia teringat kisah Aladin dan lampu ajaibnya. Jin tidak terlihat, bukan? Gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Dengan tiba-tiba, ia merasa terangkat semangatnya dan berlari pulang. Setibanya di rumah, dia segera bersiap-siap dan menuju kembali ke istana. Di pintu gerbang, para pengawal dengan hormat mengizinkannya masuk karena Baginda Raja menantikannya. Tak sabar, Baginda segera bertanya, apakah kau berhasil, Abu Nawas? Dengan hormat, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar, mengeluarkan sebuah botol yang telah disumbat. Baginda menerima botol itu dengan rasa penasaran. Di mana anginnya, Abu Nawas? Angin itu berada di dalam, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Tapi aku tidak melihat apa-apa, ujar Baginda. Sebenarnya, Paduka, angin tidak bisa dilihat. Namun, jika Paduka ingin merasakannya, botol ini harus dibuka terlebih dahulu, jelaskan Abu Nawas. Setelah dibuka, Baginda mencium bau tidak sedap yang keluar dari botol itu. Bau apa ini, Abu Nawas? Baginda bertanya dengan marah. Maaf, Paduka yang mulia. Saya melepaskan angin dan memenjarakannya di dalam botol ini.
Karena saya khawatir angin itu akan keluar lagi, saya menyumbat mulut botol, jelas Abu Nawas dengan ketakutan. Meskipun awalnya marah, Baginda akhirnya merasa puas karena penjelasan Abu Nawas cukup masuk akal. Dan sekali lagi, Abu Nawas selamat dari hukuman raja. Cerita ini mengandung pesan bahwa tidak ada kesulitan yang tak bisa diatasi. Meskipun tampaknya sulit, tetap tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi jika kita bersikap kreatif, tekun, dan tidak menyerah. Demikian episode kali ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.